Pada suatu masa, hiduplah seorang raja yang memiliki 3 orang putra. Sang raja sering meminta ketiga putranya berkuda mengelilingi kerajaan untuk mengetahui keadaan rakyat mereka. Suatu hari, ketika putra sulung tengah berkuda melewati sebuah hutan, ia melihat 4 ekor kuda yang gagah sedang merumput di pinggir sebuah kolam. Seorang pertapa mengawasi kuda-kuda itu selagi mereka merumput. "Tuan," kata pangeran seraya berjalan mendekati pertapa itu, "mereka adalah kuda-kuda tercantik yang pernah saya lihat. Bolehkah aku menunggangi salah satu kuda ini sebentar saja?" "Tentu saja boleh," jawab sang pertapa. "Pilih satu kuda yang paling kau sukai dan silakan tunggangi sepanjang hari ini. Tetapi kau harus kembali sebelum sore dan ceritakan petualanganmu kepadaku serta apa artinya. Jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi pilar batu." Sang pangeran merasa sangat senang. Ia menaiki seekor kuda dan pergi menungganginya. Selagi berkuda, pangeran melewati sepetak kecil kebun sayur mayur yang dipagari dengan papan kayu yang panjang dan tajam sehingga tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Ketika ia berhenti untuk melihat-lihat tempat itu, betapa terkejutnya sang pangeran melihat papan kayunya berubah menjadi sabit yang kemudian bergerak memangkas sayur mayur di dalam kebun. Bingung dan ketakutan, pangeran berkuda pulang secepat mungkin dan kembali ke pinggir kolam. Dan ia pun menceritakan kepada pertapa apa yang telah ia lihat. "Apa arti kejadian itu?" tanya pertapa. "Aku tidak tahu," jawab pangeran. "Kupikir justru tuanlah yang akan menjelaskan artinya padaku." "Tidak tahu?" seru pertapa. "Bagaimana mungkin kau bisa memimpin sebuah kerajaan jika kau tidak bisa memahami bahkan untuk hal-hal yang paling sederhana? Kau akan berubah menjadi batu karena kebodohanmu." Segera setelah kutukan itu diucapkan oleh pertapa, pangeran berubah menjadi sebuah pilar batu. Keesokan harinya, pangeran kedua berkuda menuju hutan untuk mencari kakaknya. Dan ia pun bertemu dengan pertapa di pinggir kolam beserta keempat kuda yang sedang merumput. Sama seperti kakaknya, pangeran kedua juga bertanya kepada pertapa apakah ia boleh menunggangi salah satu kuda itu, dan sang pertapa pun menyebutkan syaratnya. "Aku sudah beribu-ribu kali berkuda melewati daerah ini," kata pangeran, "dan aku tidak pernah melihat sesuatu yang aneh." "Kita lihat saja nanti," balas pertapa, dan pangeran pun berkuda ke tempat yang jauh. Beberapa jam kemudian ia kembali. "Jadi bagaimana?" tanya pertapa. "Apakah kau melihat sesuatu yang aneh?" "Oh iya," jawab pangeran. "Aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang membungkuk dengan sangat rendah karena harus memikul cukup banyak kayu. Aku menawarkan diri untuk menolongnya, tetapi ia tidak memberi jawaban. Lelaki tua itu tetap saja menambah jumlah beban kayunya." "Kenapa ia melakukan hal itu?" tanya pertapa. "Aku benar-benar tidak tahu," jawab pangeran. "Lelaki itu tidak mau berbicara denganku, jadi aku tidak menanyakan apa alasannya." "Kau sama bodohnya seperti kakakmu," tugas pertapa. "Kau juga tidak punya kemampuan untuk memimpin sebuah kerajaan." Dan pertapa itu mulai mengubah pangeran menjadi batu. Keesokan harinya, pangeran ketiga berkuda memasuki hutan, bertanya apa yang telah terjadi pada kedua kakaknya. Sama seperti kedua pangeran sebelumnya, ia bertemu dengan pertapa serta keempat kudanya di pinggir kolam. "Tuan," kata pangeran kepada pertapa itu, "kedua kakak saya berkuda ke hutan ini dan mereka belum kembali. Apakah Tuhan pernah melihat mereka?" Pertapa kemudian menceritakan kejadian yang telah menimpa kedua kakaknya dan memberitahu pangeran bahwa ia bisa menyelamatkan mereka jika bersedia melakukan petualangan yang sama. Pangeran muda itu merasa takut, tetapi tahu bahwa ia harus mencoba melakukannya. Maka pangeran itu pun berkuda sama seperti kakak-kakaknya seraya memikirkan bagaimana nasibnya nanti. Ketika sedang berkuda, secara kebetulan pangeran melihat sebuah kolam yang tumpah ruah dengan air sampai-sampai memenuhi semua lubang yang ada di tanah di sekitarnya. Sang pangeran turun dari kudanya
dan membiarkan si kuda minum dan merumput selama beberapa waktu. Selagi menunggu, ia melihat kolam itu tiba-tiba mengosongkan semua airnya. Dalam perjalanan pulang, ia memberitahu Pertapa kejadian yang telah dilihatnya. Tetapi ketika ditanya, ia tidak bisa menjelaskan apa makna di balik kolam yang tumpah ruah dengan air itu. Maka ia pun diubah menjadi batu. Beberapa hari telah berlalu. Raja merasa sangat gelisah memikirkan ketiga putranya. Ia kemudian mengirim sejumlah kurir untuk mencari mereka di daerah pedesaan. Tetapi tidak seorang pun yang berhasil mendapat kabar tentang ketiga pangeran. Akhirnya raja tidak bisa menahan diri lagi, sehingga ia pun memutuskan untuk pergi mencari sendiri. Raja berkuda memasuki hutan dan bertemu dengan Pertapa di pinggir kolam. "Pertapa," ujar raja, "aku sedang mencari ketiga putraku yang hilang. Bisakah Tuan menolongku?" "Itu mereka," kata Pertapa serta menunjuk ke arah 3 buah pilar batu. "Apa maksudmu?" tanya raja bingung. "Aku mengubah putra-putramu menjadi batu karena ketiganya tidak bisa menjawab pertanyaan yang kuajukan kepada mereka. Mereka tidak akan bisa menjadi raja yang baik. Aku akan menghidupkan mereka bagaimanapun jika Baginda Raja bisa menjawab beberapa pertanyaanku." "Apa pertanyaannya?" tanya raja. "Aku akan mencoba untuk menjawabnya." "Putra tertua Baginda," kata Pertapa, melihat sebuah kebun yang dikelilingi oleh pagar yang tebal. Pagar kayu itu kemudian berubah menjadi sabit dan memotong sayur-sayuran di dalam kebun. "Apa artinya kejadian itu?" "Jawabannya sederhana," balas raja. "Pagar itu berdiri di sana untuk melindungi sayur-sayuran yang ada di dalam kebun, sama seperti seorang pelayan akan menjaga barang-barang milik sang tuan yang memang menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Pagar yang berubah menjadi sabit dan memotong sayur-sayuran itu sama seperti pelayan yang jahat yang merusak properti milik tuannya." Pangeran kedua melihat seorang lelaki membungkuk sangat rendah karena beban kayu yang dipikulnya, kata Pertapa. Meskipun lelaki itu sudah tua dan membungkuk sangat rendah, ia tetap saja menambahkan jumlah kayu untuk dipikul. "Apa arti kejadian itu?" jawab raja. "Itu menggambarkan seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Ia akan selalu menginginkan lebih banyak lagi," jawab raja. Putra ketiga Baginda Raja, lanjut Pertapa, melihat sebuah kolam yang tumpah ruah dengan air, tetapi lalu mengosongkan dirinya untuk mengairi tanah di sekitar. "Apakah arti kejadian itu?" "Hal itu menggambarkan seseorang yang hidup berfoya-foya," jawab raja. "Ia menghabiskan kekayaannya untuk mengadakan perjamuan, pesta, serta hal-hal yang tidak penting lainnya. Akhirnya harta orang itu habis tidak bersisa sepeser pun." Segera setelah raja memberikan penjelasannya, ketika putra telah berdiri di hadapannya. Raja kembali ke istana bersama ketiga putranya, tetapi ia juga meminta Pertapa untuk pulang bersama mereka agar bisa mendidik ketiga putranya menjadi raja-raja yang baik.